Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Abdullah Fikri. Rumah di Jalan Belitung Darat, Gang BKIA. Seberang Panti Asuhan Sentosa, gangnya. Baik, langsung ke pertanyaan pertama, Pak. Ulun izin bertanya, bagaimana hukumnya kita sebagai seorang muslim melanjutkan pendidikan atau sekolah kita ke sekolah yang basisnya itu non-muslim? Terima kasih. Tentang melanjutkan sekolah, mungkin SMA atau universitas yang basisnya non-muslim, ringkasnya kada boleh. Ringkasnya. Dan selama masih bisa mencari sekolah atau universitas yang memang basicnya Islam atau umum setidaknya, itu lebih aman daripada kita masuk ke sekolah atau universitas yang memang basicnya non-muslim atau Kristen atau apapun agamanya. Karena kita harus sadar-sadar diri iman kita setebal apa kira-kira. Karena kalau sekolahnya atau universitasnya basicnya non-muslim atau Kristen atau apapun agamanya, bukan kita yang mempengaruhi, takutnya malah kita yang terpengaruh. Jadi selama masih bisa dan masih ada sekolah yang umum atau yang basicnya Islam, lebih baik ambil itu aja. Ya, jaga-jaga diri sih. Izin bertanya, Pak, bagaimana hukum chatting dengan lawan jenis yang tidak pernah bertemu, yang hanya berkenalan lewat media sosial aja? Chatting dengan lawan jenis yang ketemu di media sosial, kalau bisa jawab seringkasnya, silahkan. Dan jangan sampai memancing bahan-bahan pembicaraan yang baru. Kalau orang Banjar jangan minta tangguh, kan? Karena itu bisa jadi awal daripada langkah-langkah syaitan untuk menjerumuskan kita kepada maksiat yang lebih besar dan lebih jauh lagi. Karena langkah-langkah syaitan untuk menjerumuskan manusia itu mereka sabar dan siap panjang masa. Jadi kalau kayak kita ibaratnya berada di atas gedung tingkat 100, mereka nggak langsung dorong kita untuk jatuh ke bawah. Tapi bisa jadi kita diajak ngobrol, perlahan-lahan, jalan santai, akhirnya secara tidak sadar kita malah sudah berada di lantai paling bawah. Kita nggak sadar. Jadi kalau dalam kehidupan, kita kira biasa aja, nggak masalah, chatting doang. Tapi secara nggak sadar, kenapa kita sudah pegangan tangan, sudah jalan bareng, al-maw'id, janjian. Mau janjian ketemuan. Kalau sudah ketemuan, yang terakhir al-liqa. Kalau sudah ketemuan ya macam-macam kejadiannya sudah. Mungkin awal cuma pegangan tangan, seterusnya wallahu alam. Ini ya, jadi sebaiknya jangan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan sampai mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi langkah syaitan untuk menjerumuskan manusia itu enggak cuma satu, tapi banyak, dan mereka berani sabar untuk itu. Kita tidak kalah sabar, kita kalah sabar dengan mereka. Merasa ya nggak masalah, cuma chatting doang, nggak tahu kalau ternyata itu malah jebakan setan untuk menuju jebakan-jebakan yang lainnya. Wallahu a'lam. Izin bertanya, Pak Ustadz, Ya. bagaimana hukum seorang yang tidak pernah mengganti puasa bulan Ramadannya sama sekali? Orang yang tidak mengganti puasa Ramadan, sebagaimana yang kita tahu semua, Ramadan masuk kategori rukun Islam. Artinya ketika dia menghilangkan satu rukun, maka seakan-akan dia menghilangkan Islam yang ada pada dirinya sendiri. Rukun itu diibaratkan tiang. Rukun Islam ini kalau kita ibaratkan kemah, rukun Islam ada 5, maka kemahnya, maka tiangnya ada 5. Satu tiang runtuh, maka otomatis kemah tidak akan berdiri tegak. Kalau sudah kemah tidak berdiri tegak, maka kena angin sedikit akan runtuh kemahnya. Maka ketika kita tidak bisa melaksanakan rukun Islam dengan sengaja dan sadar, tanpa gangguan, tanpa ada gangguan kesehatan segala macam, dengan sadar meninggalkan rukun Islam, maka seakan-akan dia menghancurkan tiang Islam yang ada pada dirinya sendiri. Dia menghancurkan rukun Islam, menghancurkan syariat Islam yang ada pada dirinya sendiri. Dia kalau sudah terbiasa merasa nyaman dengan satu rukun yang ditinggalkan, satu rukun Islam yang ditinggalkan, maka dia nanti akan merasa nyaman dengan meninggalkan rukun-rukun yang lain.
tidak akan merasa tidak ada rasa beban dalam hatinya. Terbiasa meninggalkan satu rukun, terbiasa melakukan satu maksiat apapun itu, semakin lama dia akan nyaman, semakin banyak yang akan dia lakukan, sehingga secara tidak sadar dia akan masuk ke dalam jurang neraka. Jadi untuk Ramadan bisa kita kategorikan itu adalah dosa yang besar, karena puasa masuk kategori rukun daripada Islam. Selanjutnya pertanyaan yang keempat Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya ketika teman menegur kita dengan nada ejekan saat kita ingin melaksanakan sholat? Contohnya saat saya ingin melaksanakan sholat zuhur atau asar di sekolah, tiba-tiba ada teman yang menegur, tumben kamu sholat. Nah itu bagaimana Ustadz? Ada kawan yang ngejek kita ketika kita taat. Contohnya ketika sholat di sekolah, dia ngomong tumben itu sholat. Sebenarnya ucapan itu bukan cuma di sekolah umum. Kadang-kadang di dunia pondok pesantren ucapan itu ada. Kawan yang biasanya jarang tahajud tiba-tiba kok tahajud. Dan biasanya ya akhir-akhir bulan tahajudnya kencang kan. Akhir-akhir bulan kiriman sudah menipis. Ya kalau ada teman yang mengajak kita ketika kita taat, yang pertama kita introspeksi diri kan. Bisa jadi kita memang jarang sholat. Pas kita sholat, dia ngomongin sebenarnya, nggak ngejek kan. Dia ngomongin sebenarnya, nggak ngejek. Ya udah cuekin aja. Dia nggak salah kan. Dia ngomong, tumben kamu sholat. Ya dia bicara yang sebenarnya karena kita emang jarang sholat gitu kan. Introspeksi diri. Yang kedua ya tabah dan sabar. Barangkali kita memang orang yang terbiasa menyia-nyiakan waktu sholat, sehingga sholat yang zuhur masuk ke waktu asar, atau yang sholat maghrib kita kerjakan di waktu isya. Ya ini kan ibaratnya termasuk kategori yang menyia-nyiakan waktu sholat, menyia-nyiakan sholat. Sehingga ketika ada teman yang mengajak dengan ucapan seperti ucapan contohnya tumben kamu sholat, kita tabah dan sabar, sehingga di sana menjadi penghapusan dosa untuk kita. Sedangkan mulut dia itu urusan dia nanti sama Allah Ta'ala, karena kita tidak berhak untuk menghakimi orang dengan maksiat yang dia lakukan. Saya izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum seorang wanita yang berhijab masih lepas pasang? Perempuan yang masih lepas pasang hijab atau jilbab, secara dalil Al-Quran dan hadis kita sepakat bahwasanya jilbab itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jelas, sehingga ketika kita meninggalkannya itu berarti dosa bagi kita. Bukan cuma perempuannya saja yang ketika membuka jilbab rambutnya terlihat itu dosa bagi dia. Laki-laki yang mandang pun itu dosa bagi laki-laki tersebut. Ya, yang jelas kalau pertanyaannya hukumnya kepada seorang perempuan, maka itu jelas itu dosa besar. Nah, sehingga ketika ada kawan kita atau keluarga kita yang masih lepas pasang jilbab atau hijab, jangan sampai sekali-kali kita mengajaknya, menghinanya. Kita coba beri nasihat dengan lemah lembut, bahwasanya rambut itu masuk daripada kategori aurat dan segala macamnya, sehingga sebaiknya kita tutup, jangan sampai terlihat rambut kita. Kalau ada perempuan yang masih buka tutup jilbab, jangan sampai kita menghina, berikan nasihat dengan lemah lembut dan dengan hikmah, jangan sampai menghakimi. Wallahu Minta rela bukan kami jawab Pak. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.